bagi kita semua. Puji syukur kita ucapkan kepada Tuhan karena hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Kiranya Tuhan yang hadir di setiap rumah kita masing-masing, kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Engkau menjadi Allah yang sempurna dalam penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kiranya Engkau yang disenangkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Sebab Kaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu, nyatakanlah kehadiran-Mu Tuhan. Bagi setiap pribadi kami Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus dengan dahsyatnya Bapa. Sehingga dimuliakanlah Engkau sebab perbuatan-Mu besar. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Hanya Kau Tuhan. Segala kemuliaan bagi Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Tak pernah kami ragukan kasih setia-Mu Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. Haleluya.
Haleluya Tuhan. Sungguh kami kagum akan Kau Tuhan. Raja mulia, sumber pengharapan kami yang nyata, setia di sepanjang kehidupan kami. Kaulah yang kami pandang Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan dengan judul pengharapan yang hidup. Sebelum kita mempelajarinya, kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, menaikkan segala syukur kami karena Engkau Bapa yang baik. Hari ini kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu. Bimbing kami, ajari kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan segala syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita menaikkan syukur kepada Tuhan karena Dia baik. Bahkan kasih setianya sampai selama-lamanya. Selama-lamanya berarti kekal. Kasih setianya kekal menunjukkan tidak ada perubahan. Merujuk kepada sesuatu yang konsisten dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kasih Allah itu tidak berubah di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita menjauh dari Dia, sekalipun kita tidak taat kepada perintahnya, namun Tuhan tetap mengasihi kita. Itulah Tuhan, sebab kasih-Nya kekal. Mungkin kita bisa melupakan Tuhan, mungkin kita bisa menjauh dari Tuhan karena keadaan atau kondisi yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi Dia tetap mengasihi saudara dan saya. Karena kasih setianya selama-lamanya, kekal, tetap. Dan seringkali kita menggambarkan kasih setia Tuhan itu adalah sesuatu yang menguntungkan bagi diri kita. Seringkali kita menganggap kalau sesuatu yang tidak baik itu bukan karena kasih setia Tuhan. Padahal kasih setia Tuhan itu adalah melingkupi segala sesuatunya. Apakah itu sesuatu yang baik atau sesuatu yang tidak baik yang kita rasakan, namun sebenarnya itu adalah hal yang baik menurut Tuhan untuk kita alami. Nah, oleh karena itu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk segala keadaan yang kita hadapi. Sebab kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kondisi apapun yang sedang engkau hadapi hari-hari ini, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Karena kasih setianya tetap sampai selama-lamanya. Dan di dalam segala kesusahan kita, di dalam segala masalah pergumulan kita, justru disitulah kesempatan bagi Tuhan untuk bisa menyatakan kuasa-Nya dalam kehidupan kita. Kalau keadaan kita baik-baik saja, bagaimana mungkin Tuhan bisa menyatakan kuasa-Nya, diri-Nya kepada kita. Tapi dalam keadaan kita tertekan, dalam keadaan kita terjepit, justru di sanalah Allah punya kesempatan untuk menyatakan diri-Nya dan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan punya kesempatan untuk menyatakan segala kuasa-Nya di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa benar Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Sekalipun kita mungkin menjauh dari Tuhan, kita lari dari Tuhan, tapi Dia tetap mengasihi kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, perlu bagi kita untuk menaruh pengharapan kepada sesuatu yang sanggup untuk menyatakan kasih setianya kepada satu pribadi yang sanggup menyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Di dalam Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Kita tahu bahwa bait Allah itu terdiri dari pelataran, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ruang kudus dengan ruang maha kudus dipisahkan oleh satu tabir yang dari atas sampai ke bawah, sehingga terpisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Dan ruang maha kudus itu adalah ruang di mana Allah berdiam. Nah, firman ini mengatakan bahwa pengharapan kita itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, artinya sampai ke ruang maha kudus, sampai ke tempat di mana Allah berdiam.
Dan sau kita itu artinya kita labuhkan kepada Allah yang maha kuasa, Allah yang hidup, Allah yang dahsyat. Sehingga amanlah jiwa kita. Amin Bapak Ibu. Kalau kita menaruh pengharapan kita kepada sesuatu yang hidup, sesuatu yang kekal, sesuatu yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun, maka amanlah hidup kita. Sekalipun ada badai, terpaan, goncangan daripada angin ribut dalam kehidupan kita, hidup kita tetap aman. Sama seperti sebuah kapal, kalau kapal itu sedang berlayar di tengah laut dan sedang ada ombak yang sangat besar yang mengguncang kapal tersebut, maka ketika kapal itu melemparkan sauhnya, maka kapal itu hanya akan bergoyang-goyang dan dia tidak akan hanyut kemanapun. Sebab dia sudah melemparkan sauhnya. Amanlah bagi kapal tersebut. Tapi kalau kapal itu tidak melemparkan sauhnya, maka dia bisa terombang-ambing dan hanyut sampai kemana-mana. Demikian juga lah dengan jiwa kita. Ketika kita sudah melabuhkan sauh kita kepada satu pribadi yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun juga, maka hidup kita akan aman. Kita mungkin hanya bergoyang sedikit ke kiri dan sedikit ke kanan, tapi kita tidak akan hanyut. Kita akan tetap tinggal diam, karena dia adalah satu pribadi yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga. Dalam 1 Timotius 1 ayat 1 dikatakan, dari Rasul Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Yesus adalah dasar daripada pengharapan kita. Yesus, Tuhan yang Maha Kuasa, itu merupakan dasar dari pengharapan kita. Dan dia tidak dapat digoncangkan oleh apapun juga, sehingga amanlah hidup kita. Hidup kita juga tidak akan mudah digoncangkan oleh apapun juga. Nah, harapan apa yang kita miliki dalam Yesus? Harapan yang kita miliki adalah kita akan menerima satu bagian yang tidak dapat binasa. Kemudian tidak dapat dicemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita semuanya. Itulah harapan kita. Kita akan mendapat bagian yang tidak dapat binasa. Nah, apabila kita memiliki pengharapan yang benar, maka hidup kita yang pertama itu adalah memiliki janji Allah. Kalau kita menaruh pengharapan kepada satu pribadi yang benar, pribadi yang tidak dapat digoncangkan oleh apapun, maka kita memiliki janji Allah dalam kehidupan kita. Roma 8 ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebagai seorang ahli waris, tentunya kita berhak untuk mendapatkan warisan daripada orang tua kita. Benar Bapak Ibu? Demikian juga kita sebagai anak-anak Allah, sebab kita sudah diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Yesus Kristus, maka kita berhak untuk mendapatkan janji-janji Allah. Kita berhak untuk mendapatkan warisan daripada kerajaan Allah, yaitu sesuatu yang kekal. Kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita, dan kita akan aman di dalam pemeliharaan kasih setia Tuhan, sebab Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, kita akan memiliki kasih setia Tuhan. Yang kedua, kita memiliki kasih setia Tuhan. Ulangan 7 ayat 9 berkata, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Kita akan memiliki kasih setia Tuhan. Dialah Tuhan yang setia. Dia Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak setia kepada Tuhan, tapi Dia tetap setia mengasihi kita. Di dalam sepanjang kehidupan ini, dalam perjalanan kehidupan yang dilalui,
Kita mungkin bisa miring ke kiri, kita bisa miring ke kanan, tetapi Dia tetap adalah Allah yang setia. Dia tetap setia dengan apa yang sudah dijanjikannya. Dia tetap setia sebagai penolong dalam kehidupan kita. Dia tetap setia memegang tangan kita. Dan Dia adalah Allah yang setia untuk membawa kita terus berjalan di dalam rancangannya yang indah. Dia adalah Allah yang setia. Kita yang suka tidak setia. Bahkan ada banyak orang ketika waktu di dalam satu pernikahan kudus, mereka mengucapkan janji setia. Kemudian, beberapa tahun kemudian, akhirnya mereka mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi. Artinya mereka sudah mulai tidak setia kepada pasangannya. Sehingga mengatakan sudah tidak ada kecocokan lagi. Manusia bisa berkata hari ini aku setia. Tetapi besok lusa dia bisa lupa dengan janji-janjinya. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Dia adalah Allah yang maha kuasa. Kemudian yang ketiga, kita akan memiliki sukacita dan damai sejahtera. Roma 15 ayat 13 katakan, semoga Allah sumber pengharapan, ya Dia adalah sumber pengharapan kita, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita akan mengalami hidup yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Di dalam perjalanan hidup ini, di dalam setiap badai yang dihadapi, dalam setiap pergumulan, dalam setiap tantangan, kita bisa mengalami sukacita dan mengalami damai sejahtera. Mungkin berat persoalan yang kita hadapi, tantangannya sangat berat, tapi dalam diri kita bisa merasakan sukacita karena Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Yesus menjadi sumber pengharapan kita. Dan Dia sanggup memberikan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan Anda dan saya. Jadi kita gak perlu takut menghadapi masalah. Hari-hari ini boleh menjadi hari-hari yang penuh dengan berita-berita yang buruk, berita-berita yang menakutkan. Tapi dalam diri kita tetap bisa merasakan sukacita dan damai sejahtera. Sukacita dan damai sejahtera itu adalah dua hal yang sangat berharga di dalam kehidupan seorang manusia. Dan ini tidak bisa dinilai atau dibeli dengan harta, dengan kepintaran, dengan apapun juga. Ini hanya bisa kita peroleh kalau kita memang hidup di dalam pengharapan kepada Yesus. Tidak bisa kita dengan kepintaran, dengan relasi, dengan kemampuan kita sendiri untuk mendapatkannya. Kita hanya bisa mendapatkannya kalau kita memang sungguh-sungguh melabuhkan harapan kita itu kepada sesuatu yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup. Kemudian yang keempat, memiliki kemenangan atas banyaknya kesukaran. Memiliki kemenangan atas banyaknya kesukaran. Ada orang yang berkata, hidup ini berat kali, berat, sangat berat. Ya, saya katakan hidup memang berat. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada yang tidak tergoncangkan, maka kita dijamin memiliki kemenangan atasnya. Roma 4 ayat 18 mencatat, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ketika Abraham diberikan janji oleh Tuhan menjadi bapa daripada segala bangsa, usianya 75 tahun dan Sarah sudah mati haid. Dan janji Tuhan itu tidak langsung tergenapi dalam waktu 1 minggu, 1 bulan, atau 1 tahun. Tetapi 25 tahun kemudian baru janji itu tergenapi. Saya bayangkan Bapak Ibu, kalau pada saat itu Abraham mungkin dapat janji Tuhan, tentu hatinya penuh dengan sukacita. Dia bergembira ketika mendapatkan janji Allah tersebut. Dan saya percaya mungkin dia akan bercerita kepada keluarganya, bercerita kepada sahabat-sahabatnya bahwa Tuhan sudah berjanji dia akan memiliki keturunan dan keturunannya itu akan
menjadi bangsa-bangsa yang besar, menjadi keturunan raja-raja yang hebat. Tapi apa yang terjadi? Hari pertama tidak terjadi apa-apa. Seminggu kemudian tidak terjadi apa-apa. Setahun kemudian tidak terjadi apa-apa. Mungkin orang mulai bertanya kepada Abraham, Abraham, kau katakan bahwa Allah berjanji kepadamu bahwa engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Tapi sampai 1 tahun ini tidak ada kelihatan tanda-tandanya. Kemudian 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Saya membayangkan, Bapak Ibu, mungkin Abraham pada waktu itu sempat diejek oleh orang-orang yang sudah mendengar apa yang diceritakan oleh Abraham. Mungkin mereka mulai mengolok-olok Abraham. Mana janjinya? Mana? Sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, sudah 20 tahun tidak tergenapi, tidak ada apa-apa, tidak ada tanda-tandanya. Tapi firman Tuhan katakan dalam Roma 4 ayat 15 ini katakan, sekalipun dia tidak punya dasar untuk berharap, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan karena dia tahu bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kalaupun dia belum mewujudkan janjinya setelah mungkin 20 tahun, tapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun sekelilingnya sudah mungkin mengolok-olok dia, mengejek dia, tapi dia tetap berharap kepada Tuhan. Dan 25 tahun kemudian barulah tergenapi apa yang menjadi janji Allah dalam kehidupannya. Lahirlah Ishak, anak perjanjian. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Dan dia bekerja menurut waktunya, bukan waktu manusia. Tapi menurut waktunya dan menurut kuasanya. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu sedang hadapi dalam hari-hari ini. Mungkin kau berkata, sepertinya Tuhan itu bohong. Sepertinya Tuhan itu tidak menepati janjinya. Mungkin kau berkata demikian karena kau sudah menanti-nantikannya sekian lama, tetapi yang menjadi janji Tuhan itu belum tergenapi dalam hidupmu. Saya mau katakan kepada kita semua, berpeganglah tetap kepada Tuhan, berpengharapanlah kepada Tuhan sebagaimana apa yang dilakukan oleh Abraham. Sekalipun tidak dasar bagi dia untuk berharap, tetaplah berharap. Kalau kita melihat keadaan pada hari-hari ini, mungkin kita berkata, ini sesuatu yang belum pernah terjadi. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Ini sesuatu yang tidak tahu bagaimana ke depannya. Saya mau katakan tetap berharap kepada Tuhan. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dia sudah merancangkan segala sesuatunya menurut kehendaknya dan menurut kemuliaannya. Setiap kita ada di dalam rancangan Tuhan. Jangan takut. Tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Taruhlah harapanmu kepada sesuatu yang tidak dapat tergoncangkan oleh apapun, maka hidupmu pasti akan aman di dalamnya. Yang kelima, yang terakhir, hidup kita tidak akan mengalami kekecewaan. Tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Roma 5 ayat 5 katakan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, pengharapan kepada Tuhan itu pasti tidak akan mengecewakan. Pasti tidak akan mengecewakan. Jadi taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Sekalipun berat, ya berat Tuhan. Katakan kepada Tuhan, berat Tuhan, berat. Tapi aku percayakan janjimu dalam kehidupanku sebagaimana engkau menyatakan janjimu dan mewujudkannya kepada anakmu Abraham. Kiranya demikianlah juga yang terjadi dalam kehidupan kami, sekalipun sampai hari ini kami belum melihat tanda-tanda penggenapan daripada janjimu, tapi kami tetap menaruh harapan kami kepada Engkau. Ya Tuhan Allah kami, ya Yesus Kristus yang duduk di atas tahta, yang merintah atas segalanya. Tidak pernah mengecewakan, saya katakan Bapak Ibu, tidak pernah mengecewakan. Tetaplah taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sekalipun kau berkata, beras sudah menipis di rumah dan uang masuk sudah enggak ada. Dan mungkin kau sudah berpikir bagaimana untuk, mungkin anak-anakmu sedang sakit. Atau mungkin engkau sudah mengalami sakit penyakitnya sudah bertahun-tahun tapi tidak mengalami kesembuhan. Mungkin kau sedang dalam situasi yang putus asa. Engkau berpikir untuk mencari dukun atau mencari paranormal, orang pintar yang bisa menyembuhkan sakit penyakitmu. Karena kau sudah pergi ke banyak dokter dan tidak pernah mengalami kesembuhan. Saya mau katakan sekali lagi, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan.
Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan berpikir yang lain-lain lagi, tetap fokus kepada Tuhan. Sebab Dia tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang melihat, Dia Tuhan yang mendengar, dan Dia Tuhan yang dapat merasakan setiap penderitaan yang kita alami dalam hidup ini. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu dan para pemirsa semuanya untuk kita menaruh pengharapan kita kepada yang hidup, yang bisa merasakan. Jangan taruh harapanmu kepada sesuatu yang mati. Mungkin engkau mulai terpengaruh oleh orang-orang yang berkata, ayo kita pergi ke gunung ini, kita pergi ke patung ini, kita sembah patung ini, kita bawa sesajen kita. Jangan taruh harapanmu pada sesuatu yang mati, tapi taruhlah harapanmu kepada sesuatu yang hidup, yang bisa melihat, yang bisa mendengar, dan yang bisa merasakan apa yang sedang kau rasakan. Dan saya percaya ketika kita melakukan apa yang menjadi firman Allah pada hari ini, bahwa Dialah Tuhan yang baik, kita menaikkan syukur kita. Bersyukur saja kita pada Tuhan. Bersyukur Tuhan, terima kasih untuk keadaanku. Bersyukur Tuhan, aku masih bisa hidup di dalam tekanan-tekanan ekonomi, di dalam keadaan yang sedang tidak menentu ini. Bersyukur Tuhan, aku masih memiliki keluargaku. Bersyukur Tuhan untuk pemeliharaanmu dalam kehidupanku. Naikkan syukurmu, percayalah kepada Dia. Percayalah kepada Tuhan. Dan kau akan melihat bahwa Dia sungguh-sungguh Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Dia Tuhan yang mengerti kapan waktunya Dia akan menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya untuk menepati janji yang Dia sudah berikan kepada kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Sebab Dia baik dan kasih setianya sampai selama-lamanya. Dan tetaplah taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Karena Dialah Tuhan yang hidup, Dia yang maha kuasa. Datanglah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau bersama
sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau, Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah online kita pada hari ini. Kembali kita satukan hati kita kepada Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, dan kami menaikkan syukur kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami melaksanakan ibadah ini, Engkau Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Terpujilah Bapa yang baik. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online ini. Dan mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Dia Bapa yang baik, Dia sangat mengasihi setiap kita. Dan Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan perbenaran-Nya atas kita. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Tuhan memberikan keberhasilan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan memberikan kelimpahan demi kelimpahan. Kami bersyukur, terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pujilah Engkau. Haleluya.